warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari kita bikin barobo. Barobo ini pengganti nasi. Ini makanan khas orang Bugis. Ini ada tahu. Ini yang pakai sayur. Ada nasi, ada singkong, beras ya. Ini masak tahu. Jadi kita makannya ini aja. Udah sekalian di sini. Namanya barobo. Tuh, ada singkongnya. Saya menggunakan sayur kangkung aja yang ada di rumah. Ini nanti saya mau kasih seafood. Ya. Nah, kalau ini barobonya hanya tahu, jagung, singkong. Ini singkongnya ya, ada singkong udah hancur juga. Nah, ini enggak gunakan seafood karena dan enggak gunakan sayur kangkung buat Abang Arif. Abang Arif alergi sama seafood. Dia juga tidak terlalu suka sama kangkung, jadi saya pisahkan. Ini saya mau masukkan seafood. Nah, bahan bumbunya simpel aja, bawang merah, bawang putih, lada dihaluskan, ditumis, baru chicken. Terus bawang putih sama bawang merah diiris-iris halus, ditumis juga buat taburan sama daun seledri. Kita mau numis bumbunya dulu ya, saya terakhir masukkan masak ini dulu. Ini bawang merah, bawang putihnya saya cincang-cincang halus, saya tidak haluskan. Dan ladanya saya menggunakan lada ya bubuk ya. Ini ditumis sampai coklat. Buat teman sahabat saudaraku, selalu sehat jasmani dan rohaninya, dipanjangkan umurnya untuk selalu beribadah kepada Allah SWT, dimudahkan segala urusannya, dipelancarkan rezekinya, memiliki anak yang soleh dan solehah, beriman bertakwa kepada Allah SWT. Tak lupa selalulah berzikir kepada Allah SWT, berselawat Nabi kepada Nabi Muhammad SAW, dan tak lupa setiap hari targetkan baca Al-Quranmu 1 juz ya. Bersedekah, keluarkan infak hartamu, apa yang Anda miliki ada titipan Allah untuk orang lain, jadi keluarkan ya. Besar kecil rezeki yang Anda miliki, kita tetap harus mengeluarkan infak harta kita yang kita miliki. Dan tegakkanlah sholat, karena sholat yang agama sebagai alat komunikasi kita kepada Allah SWT. Seperti kita apabila kita tidak mempunyai HP, kita tidak bisa berkomunikasi dengan keluarga kita yang jauh ya. Begitu pula sholat, kita bisa berkomunikasi kepada Allah SWT. Saya mempunyai sosok mursyid. Buat teman sahabat saya, saudara saya yang belum mempunyai sosok mursyid, bisa datang ke Pengendingan Cisayong, Tasikmalaya, Tarekat Idrisiyah di Masjid Al-Fatah, Pondok Pesantren Idrisiyah. Bisa di sana ikut zikir pusatnya. Buat teman sahabat saudaraku yang ingin mondok pesantren anaknya, bisa dititipkan di sana ya. Insya Allah anak saya tinggal 1 tahun lagi, nanti dilanjutkan di sana mondok. Ini kebawaan sendiri anak saya tidak suka memaksa kehendak kita ya, tapi alhamdulillah anaknya ya mau sendiri. Nah, saya mempunyai zikir rutin setiap hari yang diberikan kepada saya sebagai murid, kepada sosok murid saya. Saya Akbar Muhammad Fatur Rahman namanya beliau. Pertama istighfar ya, istighfar 100 kali, baca Al-Quran 1 juz, kalau tidak bisa setengah juz, kalau tidak bisa ya seperempat lah. Seenggaknya dalam sehari 1 juz kita khatamkan. Kalau sibuk sekali bisa baca surah Al-Fatihah 25 kali.
Epolilim hatinya 300 kali, salat uminya 100 kali, ya hayu ya koyumnya 1000 kali. Alhamdulillah pagi hari ini kira-kira jam 8 ya, saya lihat dulu jam. Sudah baca ya hayu ya koyum, karena apapun kegiatan kita baca, mau ke pasar, mau masak, apapun, dimanapun kita bersikir, itu akan cepat. Habis sholat subuh, lanjut kita membaca Al-Quran, lanjut tumis bawang lagi. Buat teman sahabat saudaraku, kita hidup di dunia ini hanya sementara, tidak kekal dan tidak abadi. Apapun yang kita lakukan di muka bumi ini mencari bekal untuk akhirat kita, perbanyaklah amal ibadah di muka bumi ini. Jangan sampai Anda lalai, akhirnya akan timbullah penyesalan di kemudian hari. Penyesalan itu selalu di akhir ya, di saat sakaratul maut, disitulah timbul penyesalan, karena hawa nafsu itu terkalahkan setelah kita melawan. Tapi kalau hawa nafsu kita tidak lawan, ya setelah dia menemukan ajal baru datang penyesalan. Jadi lawanlah hawa nafsumu. Ini udah coklat ya guys, kita mau taburkan di bubur barob, separuh buat ya ini buat abang yang tidak menggunakan seafood sama kangkung. Separuhnya kita masukkan di sini. Ini saya tinggal mau oseng-oseng dulu udangnya. Ini saya menggunakan udang kecil aja ya guys. Saya malas kepala elang, yang ada aja di pasar saya beli. Ditumis pakai minyak bawang tadi. Dan teman sahabat saudaraku, jangan sampai lalai ya. Yang bisa juga ke Tarekat Idrisia, cabangnya di Jakarta Pusat, Jalan Batu Tulis, RT 8 RW 2 nomor 1, Kebon Kelapa. Kalau nggak saya Kebon Kelapa, kelurahannya Kecamatan Gambir ya. Kemarin kami sekeluarga datang ikut zikir, mendengarkan dakwah dari Akbar Muhammad Fatur Rahman, guru kami. Nah, buat teman sahabat saudaraku yang melihat video ini, silakan ke sana dan mengumpulkan hartanya. Bisa juga ke kantor Idrisia di sana, kantor Agnia Care ya. Bisa. Harta yang kita miliki di dunia ini kita bisa nikmatin, kita bisa bawa mati. Kalau ada orang bilang harta tidak bisa dibawa mati, kata siapa? Bisa. Kita bisa bawa mati harta kita apabila kita menginfakkan harta kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa teman-teman. Masak udang nggak perlu lama ya guys, karena nggak bagus juga udang terlalu mas. Segini aja udah matang ya. Kita mau masukkan di sini. Saya bahannya yang ada aja di rumah, nggak ada daun seledri, nggak ada daun bawang, semua juga nggak ada jeruk. Ini enaknya ditaburkan bawang goreng, daun seledri, daun bawang, udang, cumi, pokoknya seafood-seafoodan enak dah.
Inilah makanan khas orang Bugis. Kita makan ini aja sudah kenyang. Ini sudah simple, semuanya udah di sini. Makan, masak sekali udah semuanya di sini komplit. Telur rebusnya juga saya sudah matang ya. Udah kita aduk. Ini komplit ya. Udah ada udang, sayur, kangkung, ada jagung, udah ada nasinya sedikit saja nasinya ya. Udah ada singkong. Jadi makan satu ini udah memenuhi gizi dalam tubuh kita. Komplit. Ini buat Abang Arif. Nanti penyajiannya kita kasih ini telur rebus, jeruk nipis, peraskan jeruk nipis, apalagi menggunakan sambal, enak banget. Terus taburkan daun seledri atau daun bawang. Tadi bawang goreng saya udah taburkan. Buat teman sahabat saudaraku, saya sayang pada Anda semua. Mari kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kerjakan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Buat teman saya yang sudah subscribe, like, share video konten saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi Anda, menjaga Anda dimanapun Anda berada. Saya tidak bisa membalas semua kebaikan Anda. Mudah-mudahan kita nanti dipertemukan di akhirat, di taman-taman surganya Allah, di istananya Allah. Dan buat teman sahabat saudaraku yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe biar saya lebih semangat lagi membuat konten-konten video yang bermanfaat. Ini saya mau menyajikan, saya mau makan. Ini makanan khas orang Bugis. Dan apabila ada salah-salah kata, ucapan, perkataan saya setiap konten, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena lidah saya tak bertulang dan saya bukan manusia yang sempurna. Kebodohan semuanya milik saya, kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ditemanin sama kerupuk, alhamdulillah berkah. Ini dari Bu Elis, istrinya Pak Ustadz Saifuddin. Kisah cinta terbaik di dunia, berdebar jantung Sayyidah Khadijah saat melihat baginda Rasulullah. Khadijah memendam perasaannya, Khadijah akhirnya jatuh cinta. Sungguh besar cinta Khadijah, cinta pertama sang baginda, rela berkorban harta benda untuk sang baginda. Khadijah wanita mulia, Nabi pun makanan khas Makassar, barobo. Diperaskan jeruk nipis kalau ada ya. Saya di rumah lagi nggak ada jeruk nipis, lupa beli. Saya menggunakan cuka, ada cabai rawit, sambal. Tadi bahan-bahannya udah kita ini. Ini buah pepaya. Hari ini saya beli buah pepaya. Buah naga lagi nggak ada di langganan saya. Katanya lagi mahal buah naga. Ini namanya kerupuk. Ada tahu, udang. Selamat makan guys. Jangan lupa selalu baca doa ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mencari pahala kepada suami, para ibu rumah tangga yang berkeluarga. Ini mau suapin suami, ibadah sama suami, dapat pahala dan tidak mau pakai cuka. Oh, tambahin kecap. Bikin suami, saya bikin barobo. Suami lagi menghitung uang paket, uang COD yang mau disetor nanti. Ini ada sambal kacang, suami nggak suka sambal pedas, sambal kacang tidak pedas. Ini makanan khas orang Bugis, barobo namanya. Ada saya tidak ketemu udang besar, adanya udang kecil-kecil. Nah, ini ada singkong, tahu. Ini tahu yang coklat itu, telur direbus. Semuanya ini rebus-rebusan ya. Ada jagung manis, kangkung. Seharusnya sih lebih banyak ya, sayur-sayurnya lebih banyak, lebih enak. Seafood-seafoodnya juga bisa naruhin kerang, cumi, nah gitu. Tapi saya bahannya yang ini aja yang ada di rumah. Tidak ada daun seledri, daun bawang, karena saya malas keluar. Kalau udah keluar sekali pasar udah masuk ke rumah, udah betah di rumah, tidak mau keluar. Jadi bahan-bahannya yang ada aja di rumah. Nih udangnya banyak sih, walaupun kecil-kecil tapi banyak, saya masukkan banyak. Nah, inilah makanan ciri khas orang Bugis, barobo. Jagungnya 1 kilo. Nah, yang bikin kental ini beras ya, berasnya sedikit aja, sedikit buat mengentalkan, sama singkongnya. Ini ada anak perawan saya udah selesai ngepel, bantu mamanya ibadah juga ya kepada orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Nyuapin suami juga baca selawat Nabi ya guys. Nih suami lagi ngitung uang COD dulu sambil suapin biar ini makan gitu ya, diperhatikan suami kita juga biar walaupun bekerja kita punya istri, punya inisiatif nyuapin suami. Beginilah pekerjaan suami saya, jadi kurir, hitung uang COD. Ini ada tempe goreng, tepung. Bagi teman sahabat saudara mungkin yang tidak terbiasa menyuapin suami, canggung ya. Kalau saya udah terbiasa dari pertama menikah sama suami udah begini, memang udah terbiasa saya. Nah, tapi buat para istri ya dibiasakan, karena ini suatu ibadah juga kepada Allah, melayani suami. Ya lupa, ya. Sampai di sini dulu konten video keharmonisan dalam rumah tangga saya. Bagi ibu-ibu, para istri, jagalah. Iya, tadi megang paket. Kuningnya kan? Iya.
Jagalah keromantisan dalam rumah tangga dengan menyuapin suami, juga itu sebagai keromantisan dalam rumah tangga kita. Ini ya anaknya ngambil kuning telur. Dia tidak suka putih telur, dia makan barobo juga, tahunya sampai 3 tuh, badannya kecil. Apabila ada salah-salah kata dalam setiap konten saya minta maaf yang sebesar-besarnya, dan tak lupa selalulah berzikir kepada Allah SWT, berselawat Nabi, baca Al-Quran 1 juz 1 hari, dan bersedekah, tegakkan sholat. Sholat adalah tempat kita berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya lupa kasih kerupuknya.